Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadi sakit tangannya. Ya, Sobat RH sekalian, kemarin kita melakukan press conference dan seperti biasanya kami mendesak agar kasus ini dihentikan atau penersangkaan terhadap baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa dihentikan. Orang kemudian kalau salah duga akan mengatakan, loh kenapa dihentikan, ya kan? Kalau memang yakin 99,9% jasa Jokowi palsu, ya teruskan saja. Nah, ini orang yang nggak paham ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta nanti ya, itu bukanlah sidang pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi sidang yang menersangkakan Dr. Tifa Roy Suryo dalam ranah setidaknya ya 4 dugaan tindak pidana. 1, pencemaran nama baik. Kemudian 2 itu adalah fitnah, 3 adalah ujaran kebencian, 4 paling tidak edit dokumen atau merusak dokumen milik orang lain. Ya mungkin 4 merusak dokumen milik orang lain atau dokumen publik. Yang kelima adalah mengedit dokumen yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Itu jadi edit dokumen ya. Nah, itulah yang akan dicari gitu. Jadi bukan pembuktian ijazah palsu. Nanti kalau soal ijazah mungkin saja hanya dipertunjukkan sebentar, lalu kemudian dipanggil Puslapor Mabes Polri ya, bagaimana hasil penelaan mereka terhadap ijazah ini, dipanggil pihak UGM untuk memberikan keterangan ya, dan semua dipanggil saksi-saksi ya, dan semua mengatakan ya ijazahnya asli. Sementara pihak tersangka atau kemudian jadi terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan ketidakaslian itu. Karena pembuktian itu kan harus diberikan kesempatan. Sementara dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ya nanti akan kita lihat apakah itu akan dipertimbangkan atau tidak. Yang jelas dalam presiden Gus Nur dan Bambang Tri ya, itu dalam presiden Gus Nur Bambang Tri ya tetap aja dihukum walaupun ijazahnya tidak pernah diperlihatkan di muka sidang. Yang diperlihatkan hanya fotokopinya. Nah, sekarang Jokowi mengklaim dia punya ijazah yang pernah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu. Nah, ijazah itulah yang harus ditunjukkan. Masalahnya adalah apakah ijazah itu ada watermark Hajj Adamnya? Karena kalau tidak ada berarti ada yang palsu kan dari semua penampilan itu. Nah ini yang tentu jadi tidak mudah ya kalau kita kemudian melihat dalam perspektif yang sangat jernih. Sehingga tidak heran kalau kasus ini kemudian penuh keraguan, baik sepertinya ya, baik penyidik Polda Metro Jaya maupun kejaksaan untuk menindaklanjuti ke persidangan. Penuh dengan keraguan, karena salah satu keraguan itu adalah ancaman dari Dr. Tifa ini, dalam tanda kutip ancamannya ya, yang pernah dia tweet atau dimasukkannya ke Facebook, dan kita lihat apa yang dituliskan Dr. Tifa yang sepertinya menggentarkan Jokowi sendiri ya. Oke, ini yang ditweetkan Dr. Tifa. Saya bacakan dengan dengan seperti membaca puisi saja. Ini yang saya duga dikhawatirkan oleh Jokowi kalau kasus ini berlanjut kepada persidangan. Begini bunyinya ya. Ini tweet, selain di Facebook Dr. Tifa, ini juga muncul di tweet ya. Anda bisa menipu semua orang untuk sementara waktu dan sebagian orang untuk selamanya, namun Anda tidak bisa menipu semua orang untuk selamanya. Abraham Lincoln. Jadi
Dr. Tifa mengutip Abraham Lincoln untuk memulai tulisannya. Tulisannya itu kalau di Twitter judulnya adalah, kita lihat ya. Nih judulnya adalah nih judulnya tidak kasih judul ya, coba kita bacakan. Ini di Facebooknya. Jika ada persidangan atas laporan polisi Anda kepada saya, Pak Jokowi, Anda harus datang, tidak bisa mangkir. Kemarin-kemarin Anda bisa mangkir, tetapi untuk laporan polisi yang Anda buat dengan nama saya, persidangan akan membuat Anda harus hadir sebagai saksi pelapor. Dan atas 709 dokumen yang disita oleh Polda dan disiapkan menjadi barang bukti, saya sudah siapkan lebih dari 2.000 pertanyaan yang harus Anda jawab secara langsung, tidak bisa diwakilkan. Dan persidangan wajib terbuka sehingga 280 juta rakyat akan mendengarkan jawaban Anda atas 2.000 lebih pertanyaan saya atas 709 dokumen itu. Dan saya pastikan butuh sekitar 4 tahun sidang bahkan lebih untuk menyelesaikan 2.000 pertanyaan itu. Luar biasa ya. Belum lagi pertanyaan saya terhadap 130 saksi yang meringankan Anda. Saya sebagai tersangka berhak untuk bertanya kepada mereka di persidangan nanti dan mereka wajib menjawab semua pertanyaan saya. Setiap saksi akan saya tanya 3 hari 3 malam sampai saya puas. Saya sudah menduga siapa saja mereka, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai teman kuliah, teman KKN, teman SD, SMP, SMA, guru-guru, dosen-dosen. Saya sudah membuat daftar siapa saja mereka. Sudah saya buat profil mereka, sudah saya investigasi mereka, dan dengan ilmu neuroscience saya sudah bisa mengidentifikasi jawaban dan penjelasan apa yang dicangkokkan di otak mereka. Luar biasa ya. Saya pastikan saya akan bikin mereka terkencing-kencing dengan ribuan cecaran pertanyaan saya selama berhari-hari, selama bertahun-tahun. Dan pada satu titik di antara hari-hari sidang itu, kebenaran yang semurni-murninya, sejelas-jelasnya, seterang benderangnya tentang ijazah Anda, juga masa lalu Anda, juga siapa sebenarnya Anda akan terbuka. Ingat ya, Dr. Tifa tidak hanya bicara tentang bakal masa lalu, ijazah, tapi juga masa lalu. Jika Anda tidak mencabut laporan polisi Anda, mari kita siapkan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan otak, dan kesehatan jiwa untuk menjalankan persidangan yang akan saya buat sangat panjang dan sangat lama, sangat rumit, sangat complicated, sangat menghabiskan dana negara, dan sangat membuat siapapun lansia dengan penyakit autoimun berat tak akan sanggup menghadapinya. Anda menuduh saya dengan pasal bukan main-main, pasal dengan ancaman hukuman 6 tahun, 8 tahun, dan 12 tahun. Artinya Anda ingin menghancur leburkan, menghabisi hidup saya. Itulah kekejaman dan kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh mantan presiden kepada rakyatnya yang bertanya atas sebuah dokumen publik ijazah presiden. Ingat ya, ini bukan warga negara yang korup ya, yang maling, yang apa gitu ya, tetapi hanya mempertanyakan ijazah presiden. Karena itu dengan segenap kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan otak, dan kecerdasan saya akan saya hadapi Anda di pengadilan jika memang Anda ingin pengadilan terjadi. Ingat, laporan polisi Anda yang buat, maka Anda, Pak Jokowi, harus hadir. Luar biasa ya, saudara sekalian. Ya memang itulah ya, kalau kita lihat sepintas ya, Jokowi di ijazah dengan gondrong belah tengah dengan Jokowi muda yang selalu pisiran pinggir, dan profil itu cocok dengan Jokowi saat ini ya, bentuk kepala dan lain sebagainya, jarak alis ya, ini alisnya jauh lebih dekat dibandingkan Jokowinya ya. Jarak antar alis itu jauh sekali kalau di Jokowi muda, tapi kalau yang ijazah lebih dekat. Jadi sahabat sekalian, itu ancaman Dr. Tifa yang ya ditweetkannya. Memang terlalu mungkin terkesan hiperbol ya, tapi kalau Jokowi hadir di persidangan, maka ya tidak mau memang tersangka ini akan menggunakan, atau nanti terdakwa kalau insya Allah enggak ya, itu akan menggunakan haknya. Dr. Tifa dan Mas Roy adalah orang-orang cerdas, belum lagi nanti para lawyernya. Jadi siap-siap saja ya. Makanya Dr. Tifa menawarkan dalam tanda kutip,
cabut laporan Anda, ya kan? Tapi bukan Dr. Tifa yang kemudian meminta, tetapi mendesak, cabut laporan Anda. Kalau nggak cabut akan begini, ya kan? Nah, apakah Jokowi ngeper atau tidak? Nanti kita akan lihat, ya. Yang jelas dengan kasus ini terkatung-katung, ya pasti ada keraguan untuk menunjukkan ijazahnya. Bro, kalau ijazahnya asli, ya 3 bulan selesai kasus ini. Tapi karena ijazahnya nggak asli, diduga palsu, ya maka kasus ini bisa terus berproses sampai kemudian sekarang tahap di mana sudah dilimpahkan tahap 2 dan itu pun lewat 70 hari lebih. Jadi itu Sobat Era sekalian, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara, kalau kita yakin dengan bukti kita, kenapa di sidang? Saya udah bilang sidang itu tidak membuktikan ijazah, ya. Siapapun lawyer yang mendengar ini harus paham. Karena itu, ya kita harus kembali kepada track awal, sidang yang memang membuktikan ijazah. Seperti misalnya CLS di Solo atau ada gugatan baru. Tapi kalau tidak membuktikan ijazah, maka yang terjadi hanya cara untuk menghukum, ya, menghukum Dr. Tifa dan lain sebagainya. Begitu Sobat RH sekalian, ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terhadap hal ini, ya. Oke. Bijaklah dalam memimpin, akan amanlah negara, tentramlah masyarakat dari segala hal, akan tercapailah keadilan dan kemakmuran bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kapolri Sulistyo Sigit, lebih baik Anda mundur kalau tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Bayar pajak hanya untuk ngasih makan ternak Mulyono yang tidak bermanfaat sama sekali. Wahai, kekuasaan bisa kamu pertahankan, tapi ada satu yang tidak bisa kamu pertahankan, yaitu kematian. Disitulah nanti pengadilan yang sesungguhnya. Mantap, Bang. Memang hanya kematian, oke. Negara terus buat bancakan para koruptor, kedok program oke, beda lagi nih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Jokowi telah hancurkan moral para pejabat dan wereng coklat. Jokowi sangat mengetahui bahwa dia tidak punya ijazah UGM. Kemudian Dr. Tifa tidak pusing, malah senang dengan begitu banyak petunjuk. Salah satunya foto di ijazah yang pusing mul dan termul. Iya, kita tampilkan lagi kan, beda sekali antara foto ijazah dan foto Jokowi. Ini dua orang yang berbeda, ya. Kemudian ngapain takut sama Jokowi dan termul? Nggak ada hadir bukan? Oke, mirip kayak Teddy, apa maksudnya apa? Bang, pasti ada yang operasi untuk proses ini sampai ke pengadilan dan selalu kawal. Lihat kasus Pak Hasto, di situ ada petugas yang sukses untuk itu. Terima kasih. Oke, kita lihat, ya. Gitu. Ya, nggak bisa dikuasakan karena ancaman hukumannya pidana berat. Kalau Mul datang persidangan, bikin malu aja, panggil media luar negeri untuk liputan dengan sendirinya, saya kira, ya. Jokowi saat ini bukan pejabat publik sehingga tidak ada kewajiban Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada siapapun kecuali otoritas yang diberi wewenang untuk itu. Aduh, ini sih apa istilahnya, kewenangan klasik gitu. Dia berlindung di balik itu. Ketika jadi pejabat publik dia juga nggak tunjukkan, ya, dalam sidang Bambang Tri dan Gus. Sudahlah, ya. Kalau jujur itu straight away, tapi kalau nggak jujur, bohong itu berbelok-belok cenderungnya. Kemudian Bung Refli, masa si Andi Aswan barusan ngoceh bilang katanya Roy Suryo Senin depan di penjara. Gimana tuh Bung Refli? Senin depan itu 2 hari lagi, ya kita lihat saja. Matanya aja beda. Yang atas foto Pranajiwa waktu masih muda, ya. Pronojiwo bukan. Tunjukkan salah satu foto Jokowi yang berkumis selain foto di ijazah, ya. Kemudian apalagi, ya.
pada waspada pengadilan sesat jilid 2 setelah pengadilan jilid 1 yang digelar menghukum Gus Nur dan Bambang Tri tanpa menunjukkan ijazah Jokowi. Ya, kita akan minta ya, karena itu sudah ada ditunjukkan. Begitu sobat era sekalian ya, yang bisa kita share mengenai Dr. Diva ya. Sekali lagi bahwa Dr. Diva sudah mengancam, dalam tanda kutip mengancamnya, kalau memang mau lanjut sidang, ayo sidang ya. Tapi kemudian dia mengatakan dia sudah siapkan 2000 pertanyaan ya, mungkin terdengar hiperbol, tetapi hal inilah yang kemudian dikhawatirkan Jokowi seandainya kalau sampai sidang. Why? Ya tadi dia tidak punya standing ya, dia tidak punya dia tidak punya ijazah yang paling penting ya. Begitu saudara sekalian ya. Sudah, kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.